Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kultur jaringan pada tumbuhan. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini, marilah kita mulai dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jangan lupa pula untuk membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan berkat membaca sholawat kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan untuk menuntut ilmu dan menerima pembelajaran dari materi ini, dan serta dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk lebih jelasnya dari materi video kali ini, tonton videonya sampai selesai. Semoga kalian bisa memahami dari kultur jaringan pada tumbuhan. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari jaringan penyusun organ pada tumbuhan. Nah, kita ketahui organ-organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, dari tumbuhan tersebut banyak sekali terdapat jaringan yang terdapat di dalamnya. Salah satu jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan atau tumbuhan yaitu jaringan meristem atau jaringan muda. Nah, jaringan meristem atau jaringan muda ini bagus sekali digunakan untuk kultur jaringan. Nah, apakah kalian sudah mengetahui apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan terbagi menjadi dua kata. Yang pertama, kultur yang artinya budaya, dan jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sel tumbuhan memiliki dua sifat, ada yang tahu. Yang pertama, sifat autonom adalah kemampuan sel tumbuhan yang dapat mengatur aktivitas hidupnya sendiri. Yang kedua, totipotensi adalah kemampuan sel tumbuhan untuk beregenerasi menjadi individu baru. Nah, kultur jaringan adalah cara perbanyakan tumbuhan secara in vitro dengan cara mengisolasikan bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ tumbuhan, serta menumbuhkannya pada media secara aseptis, yaitu bebas hama, agar bagian-bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Tujuan dari teknik kultur jaringan terbagi menjadi 5 bahagian. Yang pertama, menghasilkan tanaman dalam jumlah yang besar dengan lahan yang tidak terlalu luas dan waktu yang singkat. Yang kedua, menghasilkan tanaman tak bebas hama. Yang ketiga, melestarikan jenis tanaman langka. Yang keempat, mempertahankan sifat-sifat dari tanaman. Yang kelima, menghasilkan varietas tanaman baru dengan kultur fusi protoplas. Jenis teknik kultur jaringan terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, kultur meristem. Yang kedua, kultur kloroplas. Yang ketiga, kultur polen. Yang keempat, kultur fusi protoplas. Kultur meristem yaitu yang digunakan adalah eksplam yang digunakan berupa jaringan meristem atau jaringan muda. Kultur kloroplas, eksplam berupa kloroplas dan bisa digunakan untuk fusi protoplas.
Kultur pulen. Eksplan yang digunakan berupa putik atau benang sari. Kultur posi protoplas. Eksplan berupa protoplas. Tahapan-tahapan kultur jaringan terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, tahap persiapan atau sterilisasi. Pada tahap ini dilakukan pembuatan medium. Pada tahap ini dilakukan pembuatan medium tanam dan sterilisasi alat. Yang kedua, tahap inokulasi. Pada tahap ini dilakukan penanaman eksplan dalam ruang tertutup dan telah sterilisasi. Yang ketiga, tahap subkultur. Pada tahap ini, setelah pembentukan calon tumbuhan, akar atau tumbuh tunas, dilakukan pemindahan ke medium yang baru. Yang keempat, tahap aklimatisasi. Pada tahap ini, bibit tanaman atau tumbuhan kecil disebut plantlet. Aklimatisasi dilakukan agar plantlet beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Nah, kelebihan dari kultur jaringan adalah yang pertama, dapat menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas. Yang ketiga, tidak bergantung pada musim sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Yang keempat, bibit yang dihasilkan lebih sehat dan seragam. Yang kelima, memungkinkan untuk dilakukan rekayasa genetik. Menjadi 3 ya. Yang pertama, memerlukan biaya yang besar. Yang kedua, memerlukan keahlian khusus. Dan yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke luar lingkungan. Nah, ini adalah materi singkat tentang kultur jaringan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.